Sepertinya habis. Kami lanjutkan ya. Oh, masih sebentar. Bahwa tanpa pemenuhan syarat formil dan administrasi secara tegas, pihak Pansel Polri memiliki kewajiban hukum untuk menolak dan mengembalikan permohonan pemeriksaan. Terlepas dari substansi hasil uji lab tersebut, baik berkesimpulan identik maupun non identik adalah batal demi hukum. Berdasarkan rezim KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sistem pembuktian pidana tunduk secara ketat pada doktrin exclusionary rule, menunjuk ada pembatasan legalitas bukti yang termaktub dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang langsung secara otomatis kehilangan nilai pembuktiannya dan dianggap tidak ada. Kami ulangi, alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang langsung secara otomatis kehilangan nilai pembuktiannya dan dianggap tidak sah. Konsekuensi logis dari gugurnya keadaan alat bukti forensik tersebut adalah tidak terpenuhinya secara material pada berkas perkara. Oleh karena itu, perkara ini secara yuridis tidak layak untuk dinyatakan lengkap atau P21. Memaksakan perkara ini berlanjut ke tahap persidangan bukan sekedar data formil, melainkan sebuah pelanggaran fatal terhadap due process of law yang menjadi fondasi paradigma peradilan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Pemisahan proses dari hasil root of the positional tree. Argumen kami di atas menegaskan bahwa kebenaran material dari bukti fisik tidak ada artinya jika cara melakukan buktinya saja sudah melanggar. Jika pohonnya beracun, prosedur ilegal, maka buahnya hasil lapor pun ikut beracun dan tidak boleh dihidangkan di persidangan ini. Penerapan exclusionary rule pasal 235 KUHP 2025. Pasal ini merupakan jantung filter hukum dalam sistem pembuktian kita yang baru. Bukti lahir dari tindakan melawan hukum seperti penangkapan, penggeledahan atau penyitaan cacat hukum. Nah, seperti dalam perkara peradilan Boy Suryo nomor 19 garis dana titik Raha garis 2026 PN Jakarta Selatan. Hingga uji forensik yang melanggar hukum jamin melumpuhkan lewat pasal kelumpuhannya lewat pasal ini. Gugurnya status P21 penuntut umum tidak bisa menerbitkan status berkas lengkap secara material jika bukti krusial di dalamnya didapat secara tidak. Menyeret kasus ini ke persidangan modal bukti tidak sah seharusnya tidak bisa diterima oleh pengadilan tinggi. Need on public fondasi due process of law pasal 1 KUHP 2025 pasal pertama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini secara paradigmatik mengatur bahwa hukum acara pidana diciptakan untuk membatasi keseimbangan aparat secara konstitusional dan memastikan seluruh tahapan hukum berjalan adil dan prosedural. Kami bacakan ke-8 kesimpulan dan permohonan begitu. Berdasarkan kesimpulan uraian analisis juridika, tim advokasi atas nama terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan telah dengan amal putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota tawaran dari tim advokasi terdakwa Dr. Ifaudiyah Yasuma untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor PDN 133 garing 1 titik 1 titik 14 garing Rio titik 2 garing 06 garing 2006 ANHO menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara PDN 133 garing M titik 1
dan pelanggaran imunitas hakim. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum null and void dikarenakan kabur, tidak terang dan melanggar asas legalitas maupun hukum. 5. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Dr. Ivan Widiasuma dihentikan. 6. Memulihkan nama baik, pengakuan, kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa Dr. Ivan Widiasuma pada keadaan semula. 7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ek aku et bonum. Jakarta, 9 Juli 2026. Tim advokat Dr. Ivan, Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, SHMPI dan kawan-kawan. Terima kasih. Kenapa nih?